言当然不会答应。无族来者的巅峰大战，族和剑气长城各自派遣，就这么说定了。 Setelah Chen Ping'an berhasil membentuk embrio pedangnya, dia langsunglah tidak sadarkan diri, membuat si ular api sungguhlah khawatir. Berbeda dengan ular air, dia tahu kalau Chen Ping'an tidaklah kenapa-napa. Tidak lama dari itu, datanglah Wei Bo dengan memeriksa keadaan dari Chen Ping'an. Kalau denyut nadinya sudahlah stabil, pertanda baik kalau dia tidaklah kenapa-napa. Dan yang dikhawatirkan oleh Wei Bo, apakah pendekar pedang sebelumnya akan membiarkan masalah ini selesai begitu saja, alias Chou Jun. Sedangkan ya, untuk Chou Jun sendiri sedanglah membahas kemampuan dari Chen Ping'an, yang sampai saat ini tidaklah mengetahui namanya guys. Mereka membahas kalau Chen Ping'an terlalu lemah, tetapi adanya sebuah cerita legenda kalau nantinya ada seseorang yang berasal dari keluarga Chen dan dia akanlah menjadi sosok yang paling terkuat. Namun, Chou Jun dan si rubah ini tidak menganggap kalau Chen Ping'an adalah ramalan dari legenda tersebut. Ditambah, Chou Jun juga membahas tentang si rubah ini yang memiliki saudara yaitu Qing Ying, salah satu leluhur dari klan rubah yang bisa membangkitkan ekor ke-9. Tidak sampai di situ, mereka berdua juga membahas tentang leluhur keluarga Chao. Tak lain adalah Chao Si. Ya sebenarnya mereka berdua ini gabut, jadi membahas kemana-mana. Pembahasan untuklah Chao Si bagi si rubah menjelek-jelekkan nama dari Chao Si. Secara tidak terduga, Chao Si berada di sana. Dengan berkata, jika ingin mati, melompat saja ke tungku pedang Ruanqiong. Dan jangan pernah libatkan klan Chao untuk ikut terkubur bersamanya. Sehingga beberapa serangan ke arah si rubah tetapi tidak berdampak sama sekali. Lalu, Chou Jun meminta kepada Chao Si untuklah hentikan. Tanpa rubah ini, dia tidak akan berada di posisi sekarang. Lalu, Chao Si memberikan sebuah perintah, selidiki pemuda yang bernama Chen Ping'an. Dengar-dengar, nasibnya mulai berputar menjadi baik. Sedangkan untuk Chen Ping'an, ternyata dia masihlah berjuang di lautan kesadarannya. Embrio pedangnya masihlah memberontak. Chen Ping'an memberikan sebuah kesepakatan kalau dia akan turun gunung untuk memperbaiki makam ayah dan ibunya. Bagaimana jika mereka berdua melakukan gencatan senjata? Setelah itu ya, dia akan membiarkan embrio pedang menunjukkan kekuatan sepenuhnya. Siapa sangka embrio pedangnya langsunglah menyetujuinya. Sebenarnya setelah menjadi pedang, bisa disebut sebagai jiwa pedang guys. Sesingkatnya, Chen Ping'an benar-benar turun gunung. Dia membersihkan makam ibu dan ayahnya. Bisa dikatakan ini adalah Cheng Beng. Dan Chen Ping'an meminta izin kepada ibunya. Sebentar lagi ini kan akan adanya tahun baru. Ayahnya belum pernah sama sekali meminum arak. Dan dia inginlah mendapati jawaban dari mimpinya. Namun, jika mereka tidak menjawab, maka dia akanlah menganggap mereka berdua setuju. Setelah selesai dengan urusannya, Chen Ping'an yang berkeliling di kota langsunglah diperhatikan oleh para warga. Karena dia dulunya adalah orang yang begitu miskin, tetapi nasibnya tiba-tiba berubah menjadi baik. Karena untuk saat ini, Chen Ping'an memiliki 5 puncak sekaligus. Dan tepat di belakangnya ada Li Shisheng. Dia teruslah memantau dan mengikuti Chen Ping'an. Di sini kita diperlihatkan satu persatu orang yang dikenal oleh Chen Ping'an mulai menjauh darinya atau meninggalkannya, membuat dia haruslah seorang diri, dan itu disebut sebagai kesepian. Ada sebuah catatan dengan mengatakan, hidup sebenarnya adalah serangkaian perpisahan. Jadi ya, janganlah takut kepada dunia guys. Karena bagaimanapun juga nantinya, kita akanlah berpisah dengan orang-orang yang terdekat. Begitu juga dengan kita yang nantinya akanlah meninggalkan orang-orang terdekat kita guys.
Sedangkan ya untuk Chen Ping'an yang selagi dalam perjalanan, embrio pedangnya ini benar-benar nakal guys. Dia teruslah menyerang lautan kesadarannya, membuat Chen Ping'an haruslah mengalami luka-luka. Tetapi Chen Ping'an langsunglah memukul tembok dengan berkata, "Aku adalah Chen Ping'an, tidak pernah membual kepadanya. Jika ini yang dia mau, mari kulihat sehebat apa kemampuanmu." Sehingga mereka berdua melakukan pertarungan. Chen Ping'an mempertunjukkan kemampuan bela diri tinjunya. Tetapi tepat di depan rumahnya sudah banyak sekali para warga yang ingin mendapati keuntungan dari Chen Ping'an. Ya intinya mereka pura-pura kenal. Karena untuk saat ini, Chen Ping'an bisa dikatakan sangatlah kaya. Tetapi, Chen Ping'an langsung menutup gerbang pintunya karena dia sedanglah berfokus melawan embrio pedangnya sendiri. Tidak lama dari itu, datanglah Weibo dengan memberitahu setidaknya penderitaan dia ini tidaklah sia-sia karena dirinya hampir mencapai ranah ketiga. Weibo juga memperingatkan, sekarang Chen Ping'an adalah hidangan utama di jamuan malam tahun baru. Jadi, dia haruslah berhati-hati, dikarenakan semua orang sangatlah iri dengan pencapaiannya. Untuk Chen Ping'an sangatlah tahu yang mereka incar adalah uang. Tetapi pertanyaannya, apakah membuka gunung itu membutuhkan banyak uang? Balasan darinya, ada yang punya rencana besar, dan juga ada yang punya perhitungan kecil. Jika dia bertanya bagaimana menghabiskan emas dan perak asli dan bagaimana cara menggunakannya, itu memerlukan penjelasan yang lebih detail. Jika dipelajari lebih dalam, teori ini lebih sulit daripada berkultivasi. Sebenarnya yang dikatakan oleh Weibo ini tentang ekonomi dan memanage uang agarlah benar-benar sukses. Emang benar sih, untuk mencapai kesuksesan dan mempertahankan kesuksesan itu sangatlah sulit. Pertanyaan dari Chen Ping'an, apakah untuk saat ini Weibo sudah benar-benar menjadi dewa gunung? Dan Weibo membalas, aku sudah menunggu lama agarlah kau menanyakan hal tersebut. Dan dia memberitahu, untuk sekarang dan sementara ini, dia adalah dewa Gunung Piyun. Jika tidak terjadi kesalahan, nantinya Gunung Piyun akanlah menjadi puncak utara dari kekaisaran dinasti Li. Untuk membahas tentang gunung, maka dialah yang akan memperlihatkannya. Hal pertama yang dia perlihatkan adalah sebuah jalan yang sangatlah penting bagi para kultivator ataupun manusia fana. Itu pun berkat dari katak besi yang bisa membuat sebuah jalan. Ditambah untuk kodok air bisa menampung berjuta-juta ton air. Ditambah untuk di sisi gunung satunya lagi akan dijadikan sebagai dermaga. Ada kapal langit dan juga kapal air. Untuk kapal langit digunakan oleh para kultivator berlayar. Sedangkan untuk kapal air digunakan untuk para warga atau manusia fana berlayar guys. Sampailah mereka berada di puncak gunung, di sana terdapat pavilion yang begitu besar. Tetapi Weibo menyebutnya bangunan penggadaian sekaligus toko barang antik. Dan terlihatlah di dalamnya ada satu ruangan sebagai kebun buah persik, sebagai simbol keseimbangan alam. Tetapi Weibo memberitahu, ini barulah permulaan. Dia akan memberitahu apa yang disebut dengan benar-benar sangat kaya. Dan di depan mereka ada formasi pelindung gunung yang begitu sangatlah kuat dan besar. Konon katanya formasi ini dibentuk oleh beberapa aliran dan disempurnakan oleh beberapa ahli. Maka dari itulah pelindung ini dikatakan sangatlah kuat. Sampailah ada tulisan di sebuah gunung dengan mengartikan langit terbuka dan para dewa menampakkan diri. Setelah selesai memperlihatkan gunungnya, Weibo mempertanyakan apakah sekarang Chen Ping'an masih merasa sangatlah miskin. Chen Ping'an berkata dirinya tidak pernah merasa miskin. Dirinya hanya merasa semua ini terasa sangatlah jauh darinya. Benar, tiba-tiba menjadi kaya aja gitu.
Sedangkan ya untuk si ular air yang sudah mengetahui kekayaan dari Cenpingan serta untuk Weibo, dia menjadi begitu sangatlah baik. Awalnya kan si ular air ini sangatlah tidak suka dengan kehadiran Weibo. Tetapi setelah mengetahui ini, dia rela menjadi pelayannya asalkan kecipratan guys. Untuk Cenpingan, dia sebenarnya tidak mempedulikan dengan kekayaan tersebut. Karena untuk saat ini, ada masalah yang jauh lebih penting. Contohnya seperti embrio pedang yang jauh melampaui imajinasinya. Karena bagi Cenpingan, embrio pedang jauh lebih penting guys. Betul sih, Weibo sedikit memberikan nasihat. Dalam kultivator berpedang ada dua hal, menempa pedang atau berlatih pedang. Masalah berlatih ada soal teknik dan jurus pedang. Sedangkan menempa memurnikan pedang itu sendiri dan pedang terbang kelahiran. Jika dia ingin memurnikan embrio pedang, itu bukanlah perkara mudah. Jadi ya, Weibo memberikan sebuah pengingat. Seberapa jauh jalan yang dia tempuh, seberapa luas pemandangan yang dia lihat, dan seberapa besar dunia yang dia temui. Itulah yang pada akhirnya akanlah menentukan seberapa jauh Cenpingan bisalah melangkah. Begitu pula dengan kultivasi. Jadi ya, perkataan dari Weibo ini sebenarnya mengarah lu harus sadar diri. Kalau semua orang itu memiliki batasannya sendiri, memang ada perkataan melampaui batasan. Tetapi itu berbeda konteks. Jadi, Weibo akan memberitahu satu hal, tetapi dia berharap kepada Cenpingan untuk tidak mengatakannya sembarang kepada orang lain. Pertanyaannya, apakah dia pernah mendengar tentang Gunung Dousuan? Cenpingan geleng-geleng kepala. Dan Weibo kembali menjelaskan, kalau Gunung Dousuan adalah karya luar biasa dari 3 murid di bawah naungan leluhur Dao. Jadi bisa dibilang sebagai segel gunung terbesar di dunia guys. Dan tempat ini adalah perbatasan antara dunia Hauran dan dunia Wildlands. Ditambah, Gunung Dousuan ini bisa dikatakan sebagai benteng perbatasan. Dikarenakan untuk dunia Hauran dan dunia Wildlands itu sungguhlah berbeda. Disebut sebagai benteng dan juga bisa disebut sebagai gunung terakhir karena setiap kali klan monster berbuat kacau, itu akanlah memicu peperangan. Jadi, seluruh kultivator pedang di dunia akanlah dipanggil ke Gunung Dousuan untuk melakukan peperangan. Dari ceritanya Weibo, sudah pasti kalian tahu ini akan mengarah kemana, yaitu tembok tertinggi yang saat ini dipijak oleh Ningyao, Aliang, serta kultivator terkuat untuklah melakukan medan perang dengan para monster guys. Dan tembok ini disebut sebagai tembok besar energi pedang alias Gunung Dousuan. Bahkan adanya sebuah pencapaian, jika berhasil mengalahkan monster tingkat Ancestor, cukup satu saja mereka diperbolehkan untuk mengukir namanya di tembok besar energi pedang. Namun, mengalahkan satu monster di bawah ranah Ancestor itu juga sangatlah sulit. Karena untuk dunia Wildlands, mereka ahli dalam membantai, memiliki fisik yang begitu kuat. Karena di mata mereka, dunia Hauran hanyalah sepotong daging besar yang lezat. Jadi ini anggapannya guys, dunia Hauran itu adalah dunia para manusia. Sedangkan dunia Wildlands adalah dunianya para monster. Dari goblin, troll, orc, bahkan monster-monster lainnya. Dan konon katanya dulu pernah terjadi perang besar yang mengerikan. Belasan monster agung mendatangi tembok besar energi pedang dengan memberikan sebuah penawaran untuklah menukar wilayah di dekat Gunung Dousuan. Tetapi para kultivator tidaklah setuju karena itu hanyalah sebuah akal-akalan mereka. Alasannya, Gunung Dousuan adalah gunung paling tertinggi dan juga gunung terakhir sebagai perbatasan. Jika diambil alih oleh para monster, berarti dunia Hauran akanlah berada dalam bahaya besar. Karena penolakan tersebut, terjadinya pertarungan yang begitu besar, 13 lawan 13. Pada awalnya, mereka memenangkan ronde ke-6 secara berturut-turut. Tetapi setelah ronde ke-7 sampai ke-13,
Satu persatu petarung kuat dari manusia dapat dikalahkan dengan begitu mudah. Dan adanya salah satu pendekar agung menjadi kultivator pedang kedua yang tewas dalam peperangan. Untuk orang pertamanya adalah seorang wanita. Dengan kekalahan mereka, dunia Houran mulai merasa putus asa. Alasannya, tersisa satu ronde, dan mereka sudahlah menganggap kalau dunia Houran akanlah kalah telak. Bahkan, yang membuat mereka tidak menyangka dan merasa begitu putus asa untuk pertarung terakhir dari ras monster sama sekali tidaklah terdaftar atau tidak bisa diramalkan oleh keluarga Lu. Ditambah, untuk monster agung ini, seorang kultivator pedang di puncak Rana Ascension. Tetapi, di ronde ke-14, mereka mengalami kemenangan. Ada seorang pria yang berhasil mengalahkan monster agung kultivator pedang tersebut. Dulunya, mereka tidaklah tahu siapa orang tersebut dan dari mana asalnya. Tetapi kita diperlihatkan sedikit siluetnya kalau itu adalah Aliang. Dan dia dikatakan sebagai legenda karena bukan hanya mengalahkan monster agung kultivator pedang, tetapi dia juga orang yang paling banyak membantai klan monster di tembok besar energi pedang. Gelo, Aliang nih bos, senggol dong. Aliang! Berarti ya, untuk saat ini, Aliang adalah satu-satunya orang yang telah mengukir namanya di tembok besar energi pedang. Sampailah Chen Ping'an mengingat perkataan dari Aliang. Jika nantinya dia tidak mempunyai kemampuan untuk mengukir 2 atau 3 kata di sana, lihat saja kalau dia tidak akanlah melepaskan Chen Ping'an. Ternyata itu adalah sebuah tantangan untuk Chen Ping'an agarlah dia bisa seperti dirinya, bahkan untuklah melampauinya. Karena perkataan dari Chen Ping'an, dia haruslah bisa menuliskan 2 kata atau 3 kata jika 1 kata itu sebanding dengannya. Gelo! Dan Mimin barulah mengerti dengan perkataan dia, guys. Sebelumnya, Mimin kagak sama sekali mengerti gitu. Sampailah Chen Ping'an juga mengerti mengapa embrio pedangnya ini tiba-tiba memberontak terhadapnya. Karena selama ini, Chen Ping'an selalu memperkuat kekuatan tinjunya. Dia sama sekali tidaklah berlatih pedang. Padahal untuk Aliang pernah memperingati dia ataupun mengingatkan, berlatihlah menjadi pendekar pedang. Bahkan dia pernah sempat untuklah memperlihatkan bela diri berpedangnya. Iya, jika kalian ingat, itu sudahlah pernah. Sampailah Chen Ping'an mengambil pedang kayunya dan mengikuti semua pergerakan dari Aliang yang dia ingat. Dan secara tiba-tiba, embrio pedangnya ini mengikuti alur pergerakan dari Chen Ping'an. Berarti ya, semuanya sudah terjawab. Embrio pedangnya memang menginginkan Chen Ping'an menjadi seorang pendekar pedang. Begitu juga dengan Aliang. Setelah dari semua itu, Chen Ping'an mengangkat pedangnya dengan berkata, dia sudah memutuskan dirinya adalah seorang pendekar pedang. Dan kita bersambung untuklah di episode 21. Untuk Donghua dari Sword of Kam atau Chen Ping'an, Mimin tidak bisa menggabungkan 2 episode menjadi 1 video. Karena per episodenya itu durasinya sungguhlah lama. Jadi ya, cukup 1 episode 1 video. Oke lah, sepertinya cukup sampai di sini saja dulu untuklah video kali ini. Mimin ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir. Pesan dari Mimin, tetaplah menjadi orang yang baik, walaupun itu sangatlah sulit. To be continue, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. 当然不会答应。和无来者的巅峰大战，组合剑气长城，各自派遣。就这么说定了。